kami ucapkan kepada Ustadz Upon Adkoni, dan insya Allah Allah memberkahi kepada beliau serta kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan tausiah, insya Allah akan disampaikan sambutan oleh Sahibul Hajah. Untuk itu kepada Bapak Haji Muhammad Istiqlal, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat karunia sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan keberadaan kita pada siang hari ini di rumah kami dalam rangka ikut berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pernikahan anak kami, anak nomor 1 tapi hajatan yang kedua karena dilangkai sama adiknya kemarin. Syukur alhamdulillah, sholawat serta salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya undangan yang mana telah menyempatkan waktunya. Dan di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu, kami tiba-tiba mengundang secara mendadak. Mohon maaf, jadi apa boleh buat. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Insya Allah kami juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi apa boleh, kata tidak ada gading yang tidak retak. Apapun yang kami siapkan semaksimal mungkin, barangkali juga banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga kami tidak henti-hentinya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan kami, sajian kami tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir tak lupa kami juga mohon doa restunya dari Bapak semuanya untuk keluarga anak kami yang baru nikah kemarin tanggal 25 Oktober di Bekasi, yaitu anak kami yang bernama Muhammad Taqiyuddin Amjad dengan Novi Agustin yang alhamdulillah pada Sabtu yang lalu sudah resmi menjadi suami istri. Untuk itu kami mohon doa restunya dari Bapak dan Ibu, semoga keluarga anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan kami yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa memaklumi adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Demikian permohonan dari Sahibul Hajat Bapak Haji Muhammad Istiqlal sekeluarga agar berkenan didoakan oleh Bapak serta Ibu sekalian supaya putra-putrinya menjadi putra-putri yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Haji Sirajuddin Muhlin LCMA, dan beliau sekaligus akan mengakhiri dengan doa. Untuk itu kepada beliau dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira rahmatan lil alamin. Salatullah wa salamuhu alal Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Halo, pertanyaan aja. Satu aja. Tunai itu. Kedua. Oh, dekat itu pasangin. Pasangin jauh. Ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, Maha besar Allah yang telah menciptakan segala-galanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, putih jantan, putih betina, didorong oleh angin bisa jadi kawin. Wa mimma la ya'lamun, dan semua makhluk Allah yang tidak kita ketahui semuanya berpasang-pasangan, termasuk kita
Dan mobil khusus Habib kita ini Muhammad Taqiyuddin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Yang sudah Allah jodohkan dengan seorang wanita modang Pariangan. Kita orang Sunda. Masya Allah. Anu gelis cantik. Insya Allah anu solihah dan dindun. No dan dindun. Dan lamun dandan gelis. Kalau lagi dandan cantik. Itu dan. Din apa din? Agama. Oh, solihah orang Sunda mah insya Allah. Amin. Oh, aslinya aja nggak gelis. Jadi dan itu maksudnya dandan itu udah dia itu dandan atau tidak baru bangun tidur pun udah cantik insya Allah. Dan duniana insya Allah menyusul atau sudah ada kan insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, jadi ini fitrah Bapak, mereka bergandengan ini fitrah. Nah mulai sekarang Bapak dan Iman selamat menempuh hidup baru. Salah Pak. Jadi apa? Begini, selamat menempuh hidup yang fitrah. Iya. Kalau hidup yang baru menurut Al-Quran surat Yasin tadi ayat 36. Surat Yasinnya nomor surat 36 ayat Nabi ayat nomor 36. Hidup yang baru itu yang belum punya pasangan. Banyak ini belum gitu. Hah? Banyak yang belum. Jangan-jangan panitianya belum banyak yang belum. Belum 3 kali ya Pak? Hah? Belum 3 kali. Yang belum pasangan itu boleh jadi dia itu gadis atau bujangan. Boleh jadi dia itu janda atau gadis, ya. Pokoknya semua orang yang belum punya pasangan atau sudah tidak punya pasangan lagi itu belum fitrah lagi ya. Semua keluarga. Kan sering kan kok tertawanya kayaknya kenceng amat ya. Sebelah sini. Nah, jadi sekarang nanti kalau kita ngucapin selamat Bapak Ibu, selamat menempuh hidup yang sesuai dengan fitrah. Maka doanya, ayo ikuti saya. Barakallahu laka. Barakallahu laka. Wa baraka. Alaika. Wa jama'a. Bainakuma bi khairin. Masya Allah. Semoga diberkahi. Semoga perjalanannya ke sana diberkahi. Dan semoga dikumpulkan selalu dalam keadaan yang baik insyaallah. Dapat keturunan zuriyah thayyibah, keturunan yang baik, anak, cucu, cicit seterusnya menjadi orang yang soleh dan bahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikabul. Buruan dong. Ini banyak acara, ini udah keren, udah serak sekali. Mudah-mudahan ya. Ya. Belum lah. Minum dulu. Alhamdulillah. Ini baru jos. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diulang lagi nggak tuh yang tadi? Emang nggak dengar? Benar. Jadi gini, itu Al-Quran yang saya baca tuh surat Yasin. Surat Yasin itu surat 36. Ayatnya juga 36. 3 tambah 6 9. Ini ayat 99 Pak. Sukses dunia dan dapat jodoh dengan orang yang dan itu.
tuh Habib Takyudin. Oh, lukisan ini, alhamdulillah. Nih, waduh, subhanallah. Udah tampangnya udah dandannya. Udah kasep. Wih, alhamdulillah. Nitipnya, Neng. Iya. Orang baik insya Allah. Keturunannya orang baik insya Allah. Saya termasuk salah seorang gurunya di perusahaan beliau tuh, di Pindiko. Insya Allah. Bapak Pak Mulyo, Pak Nano atau Pak Nana? Sana sudah berarti Mayo. Hah? Nano apa berarti lain sana sudah ya Mas? Lain Pak Nana. Pak Nano, mudah-mudahan insya Allah ya perjodohan ini perjodohan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, menurut Al-Quran tadi ayat 36 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya pasangan. Jadi kalau ada laki-laki nggak mau nikah, wah sampai usia 40-50 itu melanggar fitrah. Halo? Emang ayah? Nggak ada kali sini mah. Oh, duda mah lain lagi. Kalau duda nggak mau nikah lagi itu melanggar fitrah. Hah? Melanggar fitrah. Iya, melanggar fitrah itu bahaya Pak. Melanggar fitrah itu sampai keluar dari agama. Contoh apa? Kaum lesbi, homoseks itu kan melanggar fitrah, keluar dari agama dia. Benar, parah ini. Nah, kalau ada wanita yang sudah tidak punya pasangan lagi, tolong cariin. Iya, ini kewajiban Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Terus, beneran Pak. Kamu jawab. Mohon maaf ini silabus saya Pak. Silabus saya ketika saya level 3 di Mesir di Al-Azhar. Wa ankihul ayama minkum. Silahkan berjodohkan orang-orang yang tidak punya pasangan. Orang-orang yang tidak punya pasangan. Cariin jodohnya. Kalau mereka miskin, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ini kewajiban siapa dalam tafsirnya? Kewajiban Pak RT, Pak RW, sampai presiden. Hah? Nah, itu utang yang masa lalu, dia nggak punya utang. Iya, udah kan mikir. Halo. Jadi gitu ya. Nah. Dan fitrah ini mulainya saudara-saudara. Halo, ya, ada. Bukan materi. Dan fitrah ini saudara-saudaraku itu mulainya bukan di atas bumi ini. Fitrah kurang apa Nabi Adam, Abul Bashar, bapak kakeknya manusia sejagat raya, kurang apa di surga? Ya, kurang apa? Tapi karena tidak ada pasangan, dia berdoa. Apalagi sesepuh yang ada di sini. Masya Allah. Kurang apa? Dulu di zaman Firaun diberlakukan ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ya. Istri dan suami harus dipisah. Tapi kata Firaun, ini bukan hanya istri dan suami yang harus dipisah, semua laki-laki dan perempuan harus bisa. Sampai kapan? Seterusnya.
Ini mah udah punya suami ini, nggak bisa, pokoknya pisahin supaya namanya Musa jangan lahir, sebab Musa diprediksi akan mengacak-acak kerajaan saya. Coba bayangkan, laki-laki suami istri tidak boleh nyampur selamanya. Itu yang tidak kuat bapak-bapak dan ibu-ibu. Enak aja. Sejarah ini. Ibu-ibu mah enggak, Pak. Sebentar, sejarah ini. Jangan menyembunyikan masalah. Wah, bahaya. Ini sejarah. Firaun ceritanya lagi kecapean dengan ajudan utamanya ngorok di teras rumahnya. Karena apa? Dia juga capek. Ada nggak wanita laki-laki yang nyapu? Domelin loh dia. Tapi dia kecapean. Tuan Raja, bagaimana kalau kita tidur? Yang datang apa? Istri ajudannya, bukan ajudannya pulang nggak kuat. Istrinya, ceweknya dulu tahu. Fitrah lah, ini sejarah. Kalau laki-laki ditinggal istrinya nggak dandan dia. Coba ibu-ibu, wah nangisnya cuma 3 hari. Hari ke-7 udah dandan lagi dia. Beda, kalau bapak-bapak beda, Pak. Kalau bapak-bapak nggak usah dandan, dia mah ada banyak calonnya. Dia langsung nikah lagi. Iya, alhamdulillah. Subhanallah. Masih basah. Saya tanya. Ketika Zulaikha, ke bapak dulu. Ketika Zulaikha ngerayu Nabi Yusuf kegoda nggak? Nabi Yusuf kegoda nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Salah bapak. Salah, Pak. Ampun ya bapak dan ibu. Saya kan ngambil jurusannya tafsir. Iya. Dan saya tahu ini masalahnya. Dosen saya tuh di bidang tafsir ada 5 atau apa. Salah satunya dipilihkan ini. Pak dosen, profesor, kenapa dipilihkan bab ini? Ini fitrah, kata dia. Ini fitrah. Ini hal yang sangat penting. Jadi kehidupan kita sebenarnya, Pak, kehidupan sebenarnya yang sesungguhnya, yang sudah lengkap, itu dimulai dari sini, dari pelaminan. Makanya hadisnya, man razzaqahullah imra'atan sholihah, siapa orang yang diberikan rizki oleh Allah berupa istri yang cantik, yang sholihah, ya, maka dia dapat separuh agamanya. Sudah dapat separuh agama. Kalau istilah jadi mahasiswa, dosen sudah kasih bonus 5, separuh. Se-on-onnya dapat 2 nilainya, jadi 7. Benar? Benar nggak? Se-on-onnya laki-laki, apalagi ini mah bukan on, ini mah profesor nih tingkatannya. Itu dapat 7. Yang rada naik sedikit dapat 3, udah 8. Udah lulus aja tuh. Yang penting dapat istri yang sholihah. Maka bertakwalah dalam separohnya lagi. Gampang. Subhanallah. Jadi Nabi Yusuf kegoda nggak? Nabi Yusuf pengen nggak? Laqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha ngebet banget pengen dapat Yusuf. Yusufnya juga wa hamma biha. Yusufnya juga sebenarnya pengen. Aduh, kalau bukan karena agama mah jadi nih. Gratis tis-tis di kerajaan, di rumah raja, masya Allah. Laula burhana rabbi, kenapa tidak terjadi? Punya ini agama. Penting agama tuh Oke. Nah, boleh tambah lagi nggak? Boleh. Ada 3 fitrah nih. Ketika kita berada di pelaminan, Bapak waktu nikah nggak ketemu saya sih.
nggak ada dapat ceramah begini ya, nikah lagi Pak. Nanti saya siap ke Bekasi, kenapa? Why not? Lah, Sirajuddin kalau sibuk beneran Pak. Hari ini kemarin, masya Allah. Iya, saya minta doa Pak, minta doanya supaya ilmu saya itu bermanfaat, walaupun tidak banyak. Yang penting bermanfaat. Subhanallah. Oke, ada 3 fitrah Pak. Tadi apa tuh? Tadi apa? Fitrah apa? Pernikahan. Yang kedua, tadi surat 36 ayat 36. Sekarang surat 30 ayat 30. Hah? Ayat 30 surat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Pegang nih agama yang agama Islam itu agama yang bersih, Ibu, agama Islam itu agama yang hanifah, bersih dari unsur kemusyrikan. Ini orang Indonesia itu, mohon maaf, hampura saya baca sejarah masuknya Islam ke Indonesia oleh orang Yaman, oleh orang Mesir, ya. Dari Madinah mereka dikirim ke berbagai negara, ya. Yang dikirim ke sini itu awalnya dikirim ke Yaman dulu. Nah, dari Yaman sukses, ke Pakistan sukses, ke India di Gujarat kurang sukses. Dari Gujarat ke Indonesia, agama Islam disebarkan. Agama Islam di Indonesia disebarkan oleh pedagang dari bukan Gujarat, orang Yaman yang mampir transit dakwah di Gujarat. Baru nyaho. Sekarang orang orang India di sini jarang yang jadi dai. Yang jadi dai kan dari Yaman. Benar? Iya. Jarang yang jadi dai. Nah, gitu. Mohon maaf, Islam datang ke Indonesia itu terlambat duluan orang India menyebarkan ajaran Hindu. Semar nangis, air matanya Caipanona ragak ke bumi, jadi satria. Ajaran mana? Air mata Semar jatuh ke bumi jadi itu ajaran Islam bukan? Nah itu perwayangan. Gatot Gajah punya kacamata batok, bisa terbang dalam mengawasi negara Astinalaya. Dia bisa memantau dari atas dengan kacamata batok. Gatot Gajah punya dua keahlian. Satu, bisa terbang. Kedua, bisa memantau dari atas. Kalau musuhnya ngilas, dibantu oleh kakaknya. Benar? Benar? Oh, itu ajaran mana? Lalu ajaran mana itu? Jadi kita jangan terlalu ikut-ikutan. Siapa tahu itu bukan ajaran Islam. Walaupun itu dulu media dakwah. Benar? Pegang di agama nih. Ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Agama Islam ini fitrah Allah. Islam itu agama yang fitrah. Islam itu agama fitrah Allah yang difitrahkan kepada manusia. Satu, fitrah pernikahan, perkawinan.
yang kedua fitrah agama, yang ketiga fitrah Allah. Agama ini senyawa dengan kehidupan kita. Bapak, bagaimana perasaan Bapak tidur waktu Isya tapi belum sholat Isya? Gimana rasanya? Gelisah. Kalau yang tidak gelisah berarti jarang sholat. Bener? Kalau yang biasa sholat mah nggak bisa tidur tuh sebelum sholat Isya, nggak bisa. Bener? Ibu, ada 2 gadis di desa ibu. Yang satu masih pacaran, yang satu sudah dinikahkan. Sama-sama gadis, sama-sama dibawa oleh cewek. Sama-sama gadis, sama-sama dibawa oleh cowok. Kata Pak Istiqlal dengan Bapak Nano, biarinlah besan, mau ngapain, mau kemana, ke ujung dunia. Ini jam 12 belum datang pada kemana, biarin aja. Mau kemana kek, bener. Tapi kalau kata naudzubillah, kalau kata bapak dan ibunya yang belum menikahkan anaknya, putrinya, jam 2, jam 3 malam belum pulang, dibawa oleh cowok, khawatir nggak? Itu fitrah, benar, fitrah. Sekarang tanggal berapa nih? 1. Nah, 3 bulan lagi tanggal 1 belum head. Pak Nano, alhamdulillah kayaknya jadi nih, Mama. Mama kayaknya jadi nih, kita ngomong cucu MC nih. Udah senyum aja tuh sambil nyapu jalanan, bener? Pak RT, Mbak DKM, sesepuh masyarakat yang ikut menyaksikan pernikahannya. Ibu, kenapa ibu senyum-senyum? Itu loh Pak RT yang kemarin kita nikahkan, sekarang sudah isi. Waduh, dengan bangganya, bener? Tapi yang ibunya gadis yang lain, tadinya nyapu keluar, sekarang kagak, nggak mau nongol. Kenapa? Malu. Keduanya coba-coba putrinya dibawa dicek ke dokter. Kata dokter, selamat ibu ini juga kedua-dua gadis ini, wanita ini sekarang sudah plus hamil. Bagaimana istrinya Pak Nano? Gimana? Bahagia? Alhamdulillah. Tapi yang istrinya yang lain gimana? Itu fitrah. Fitrah, Pak. Sama-sama gadis, sama-sama berhubungan dengan cowok, sama-sama jalan dan lain-lain. Tapi masalahnya karena yang satu itu sudah fitrah, sudah disahkan oleh penghulu, disyariatkan dengan nikah yang syar'i. Saya terima nikahnya. Apa namanya? Agustin? Novi Agustin binti Nano Mulyana. Nano Mulyana, Nana Mulyana biasa nama. Kumaha sih? Aduh ampun. Ya, Sundana. Oh iya, cak saya lain Sunda asli ada di Ghana. Iya. Oke. Nah, dengan mas kawin tersebut dibayar, Masya Allah. Habib, jangan main-main dengan kata itu. Bapak-bapak yang masih punya istri, iya, jangan main-main itu kata. Kalimat itu saya terima, enteng aja kedengarannya, benar? Enteng itu. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar. Itu konsekuensinya, itu sejarahnya, Pak. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, seluruhnya itu berhubungan dengan kita. Keluarga mereka itu akhirnya berhubungan semuanya. Anaknya jadi putra putri
cucu, cicit, terus apa lagi itu? Itu akibat saya terima nikahnya. Gitu. Sekarang mah jangan dipikirin itu mah. Sekarang berbahagia aja dulu. Iya. Nanti renungin. Subhanallah. Jadi, nah, saudara-saudaraku, kalau 3 fitrah ini disatukan dalam kehidupan kita, baik yang baru maupun yang butut ya, ya. Indah, Pak, Bu, indah. Aduh, kok kayak ada yang nyesel tuh, saya nggak dapat yang solihah aja gitu. Nggak apa-apa, Pak, nikah lagi, nggak apa-apa. Jadi indah, Pak. Habib jalan, Masya Allah. Sudah disiapin bajunya, sarapannya, segala macam. Begitu ya starter motor atau mobil sudah diantar, ya. Begitu ini digandeng, dicium tangan, indah. Nah, begitu Habib berangkat, Novi Agustin, ya, sholat duha, sholat hajat, mendoakan suaminya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, yang halal. Wah, indah. Benar. Begitu pulang capek, penuh keringat, pusing di jalan, pusing di kerjaan. Kalau dapat istri yang solihah, assalamualaikum, waalaikumsalam akang, sambil jinjing Al-Quran, rupanya dia lagi sholat, lagi baca Quran. Indah nggak? Wah. Indah nggak, Bu? Kalau tidak begini cemberut aja, seumur hidup. Apa gunanya? Apa gunanya ibu cemberut dengan suami? Apa gunanya bapak-bapak itu kurang mesra dengan istri? Indah. Coba ciptakan ini, fitrah pernikahan, ya, fitrah agama, dan ini adalah fitrah Allah, senyawa dengan kita, insya Allah. Kalau hidup ini dibawa, digiring, ya, oke. Terima kasih. Kalau hidup ini dibawa, digiring dengan fitrah tadi, insya Allah. Sekalian kita nanti berdoa, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah, apa sakinah, Bu? Betah di imah. Lamun lalaki itu betah di imah itu sakinah, Bu. Tandanya betah di imah. Sakinah, diikat hatinya. Sakinah itu tetap hatinya pengennya di rumah bersama istri. Tapi kalau suami banyaknya di luar, wah itu bahaya, kurang sakinah di rumah. Mawaddah, warahmah. Kenapa dalam surat Ar-Rum ini ayat 21 antara cinta dan kasih sayang ini disatukan? Mohon maaf, hampura, Neng, hampura, Habib. Cinta mah tanya sama ibu, usia cuma 3 bulan. Cinta mah cuma. Nah, setelah cinta pudar, nah disitulah kasih sayang. Yang melanggengkan kita itu ada kasih sayang. Kalau masalah cinta mah, aduh bapak ngespeot, ya giginya udah ompong kan gitu kan, ubannya udah penuh. Nah yang paling parah nih, yang paling parah kalau ubannya udah turun ke jenggot tubuh, bahaya itu. Kalau uban udah turun ke jenggot bahaya tuh. Udah bila Israel itu bahaya itu. Udah ampura, saya banyak umur ya, Bapak juga jauh ke sini supaya ada penyegaran. Saya materi saya fullkan tapi dengan umur. Mudah-mudahan pengantin ini ya doanya doa bareng aja sambil nanti kita ini kita ucapkan ya selamat menempuh hidup yang fitrah. Doanya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sakinah,
mawaddah, warahmah, punya keturunan yang soleh dan amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan udah waktunya ada habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.